Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Mufidatul Ilma dengan NIM 2121 dari kelas IPS 2 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Has Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan penelitian yang saya buat dari tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Novita Nurul Islami SPD NPD. Baik, judul saya yaitu Analisis Perkembangan Motivasi Belajar Mahasiswa UIN Has Jember Program Studi Tadris IPS kelas IPS 2 semester 5 melalui sharing discussion tutor teman sebaya. Baik, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih judul ini. Dengan latar belakang permasalahan metode pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi itu masih banyaknya kekurangan dari model belajar konvensional yang sering digunakan oleh para pendidik. Dalam konteks ini mereka adalah dosen. Proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi terkhusus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada umumnya menggunakan metode presentasi dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen mengenai materi yang telah dipresentasikan. Model tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan kebosanan. Ditambah selain itu, adanya kekhawatiran ketika mereka belajar dikarenakan mereka tidak dapat menemukan masalah atau menemukan jawaban dalam studi mereka. Ada juga ketidakefektifan disebabkan karena kurangnya kedekatan antara dosen dan mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Namun, kekurangan dari penambahan materi ini terletak pada terbatasnya cakupan teori yang dijelaskan karena dosen hanya memberikan pemahaman sesuai pertanyaan yang diajukan sehingga keseluruhan materi yang tercantum dalam RPS belum dapat terpenuhi dan dimengerti secara menyeluruh. Di samping itu, keegoisan, keraguan, dan ketegangan adalah beberapa sifat yang dihasilkan dari jarak. Akibatnya, baik pendidik maupun peserta didik tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan diri. Keadaan seperti itu pada akhirnya akan menghasilkan hasil belajar siswa yang rendah. Melihat kondisi mahasiswa yang seperti ini, peneliti berinisiatif untuk menggunakan metode tutor teman sebaya, di mana mahasiswa diminta untuk menjelaskan kepada teman sebayanya materi yang telah disampaikan oleh pemateri atau dosen. Dengan metode ini, mahasiswa lebih aktif dan lebih fokus serta mendengarkan teman sebayanya. Akan timbul rasa ingin tahu siswa, mulai bertanya-tanya kepada teman tutor sebaya tentang materi pelajaran yang mereka miliki. Dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan metode tutor teman sebaya sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar pada mata kuliah waktu perubahan dan berkelanjutan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah sejarah yang kebanyakan mahasiswa akan bosan ketika hanya mendengarkan penjelasan dari dosen saja. Pada mahasiswa semester 5 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK UIN Has Jember. Baik, dengan itu peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sharing discussion teman sejawat pada mahasiswa UIN Has Jember Program Studi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2021 atau dalam tanda kutip semester 5. Yang kedua, bagaimana perkembangan motivasi belajar mahasiswa UIN Has Jember Program Studi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2021 semester 5 melalui sharing discussion tutor teman sejawat. Adapun tinjauan pustaka yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian tutor teman sebaya. Metode tutor teman sebaya dapat diartikan sebagai penyajian informasi, konsep, dan prinsip secara aktif melibatkan siswa di dalamnya. Menurut Beni A. dalam Virianto, menurut Suherman dalam Anggrowati, tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah menyelesaikan mata kuliah
dan membantu siswa yang kesulitan memahami materi. Di sisi lain, Ari Kunto mendefinisikan tutor sebaya sebagai murid atau siswa yang ditunjuk guru sebagai asisten guru dalam rangka membantu teman kelas dalam menjalankan program perbaikan. Yang kedua, indikator keberhasilan tutor teman sebaya. Dalam penelitian Latifah An-Nur menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran tutor teman sebaya dalam kelompok kecil. Hal tersebut terrefleksi dari beberapa indikator sebagai berikut. 1. Siswa antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 2. Siswa mampu mengatasi kesulitan belajar dengan berdiskusi bersama teman yang telah ditunjuk sebagai tutor pada tiap kelompok. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Yang keempat, guru mampu memberikan metode pembelajaran dengan nuansa yang lebih baru. Selanjutnya yaitu faktor pendukung tutor teman sebaya. Faktor-faktor yang mendukung tersebut antara lain: 1. Adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah cukup tinggi. Yang ketiga, guru dan siswa lebih akrab dalam proses pembelajaran sehingga terjadi suasana yang hidup, aktif, dan nyaman antara siswa dengan siswa dan siswi dengan guru. Dan yang keempat, keterlibatan tutor sebaya dalam kelompok belajar di kelas membuat suasana kelas menjadi lebih menarik dan lebih efektif. Yang keempat yaitu tentang motivasi belajar siswa. Nasution mendeskripsikan motivasi dapat dirumuskan sebagai sesuatu kekuatan atau energi yang menggerakkan tingkah laku seseorang untuk beraktivitas. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi internal yang timbul dalam diri pribadi seseorang itu sendiri, seperti sistem nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita, dan aspek lain yang secara internal melekat pada seseorang. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi eksternal yang muncul dari luar diri pribadi seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas, adanya reward, bahkan merasa takut oleh hukuman, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang kelima yaitu self-regulation learning. Menurut Winnie Santhrop, self-regulation learning adalah kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai satu tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa tujuan akademik, untuk meningkatkan pemahaman dalam membaca, menjadi penulis yang baik, belajar perkalian, mengajukan pertanyaan yang relevan, atau tujuan sosio-emosional, yaitu seperti mengontrol kemarahan, belajar akrab dengan teman sebaya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data primer. Dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Unhas Jember, kelas IPS 2 angkatan 2021 semester 5, baik yang bertugas menjadi tutor teman sebaya maupun yang tidak. Selanjutnya, teknik penelitian. Peneliti melakukan wawancara terbuka atau tidak terstruktur dalam rangka mengumpulkan informasi untuk semester 5 di kelas IPS 2 mengenai penerapan teknik tutor sebaya dalam ilmu sosial. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi faktor serta tindakan, mencari informasi berupa catatan, transkrip buku, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda yang lebih panjang, dan lain sebagainya adalah pendekatan dokumentasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian. Ada tahap pratindakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas kelas pada kelas IPS 2 dengan melihat jalannya perkuliahan, mata kuliah, waktu, perubahan, dan keberlanjutan. Setelah melakukan pengamatan, peneliti memilih beberapa siswa yang tidak terlalu aktif dalam jalannya perkuliahan untuk dilakukan eksperimen tutor teman sebaya sejawat bersama mahasiswa yang aktif berdiskusi selama perkuliahan berlangsung. Tahap pelaksanaan penindakan: merencanakan
atau plan. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah memilih satu mahasiswa yang dirasa lebih aktif dan memahami materi perkuliahan, memilih 3 mahasiswa random untuk sebagai anggota kelompok tutor teman sejawat, memberikan pengarahan dan materi kepada tutor sebelum dilaksanakan penelitian. Pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan dengan menerapkan metode tutor teman sebaya dengan tujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam mata kuliah waktu perubahan dan keberlanjutan. Dilanjutkan tahap observasi. Pada tahap ini, observasi dilakukan oleh peneliti. Peneliti bertindak sebagai observer yang menilai aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran, yakni penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksana pembelajaran dengan metode tutor teman sebaya. Yang terakhir, tahap refleksi. Pada tahap ini, peneliti mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan selama pelaksanaan tindakan, kemudian berdiskusi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk perubahan dan keberlanjutan dan teman sejawat mengenai pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, dosen pengampu dan teman sejawat merefleksikan hasil pengamatannya kepada peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam melaksanakan tindakan selanjutnya. Baik, selanjutnya pada bab pembahasan. Yang pertama, penerapan sharing discussion teman sejawat pada mahasiswa UINHAS Jember program studi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2021. Perlakuan aktivitas belajar mahasiswa dengan menerapkan sharing discussion teman sejawat dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan pembentukan kelompok yang terdiri atas mahasiswa aktif dan mahasiswa kurang aktif, pemilihan ini ditentukan berdasarkan bukan dari keinginan mahasiswa sendiri. Lalu peneliti memberikan arahan kepada tutor tentang apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan sharing discussion. Materi yang dibagikan kepada kelompok adalah tentang organisasi pada masa pergerakan nasional. Peneliti memberi waktu kepada mahasiswa yang menjadi tutor untuk memahami terlebih dahulu materi yang akan disampaikan nantinya. Mahasiswa yang ditunjuk sebagai tutor menjelaskan kepada teman kelompok tentang beberapa organisasi pada masa pergerakan nasional, terbelakang berdirinya organisasi dan dinamika yang ada pada organisasi tersebut. Kelompok diskusi bertukar pendapat dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dari guru, bertukar pikiran dan bersatu. Dalam diskusi kelompok, siswa diminta untuk mengekspresikan pandangan mereka dan bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok mereka. Kesimpulan dari hasil diskusi ditulis berdasarkan persetujuan anggota kelompok. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh salah satu perwakilan kelompok masing-masing di luar kelas ketika proses sharing diskusi selesai. Setelah pembelajaran selesai, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa yang terlibat sharing discussion pada pertemuan mata kuliah waktu perubahan dan keberlanjutan berikutnya untuk mengamati hasil dari sharing discussion tersebut, apakah mereka menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk aktif dalam kelas ketika mendapati materi tentang organisasi nasional pada masa pergerakan. Yang selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang kedua, yaitu perkembangan motivasi belajar mahasiswa UINHAS Jember program studi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2021 melalui sharing discussion. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dapat ditemukan beberapa hasil mengenai perkembangan motivasi belajar mahasiswa Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2021. Setelah menerapkan sharing discussion teman sejawat, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan pada mata kuliah waktu perubahan dan keberlanjutan terhadap kelompok siswa yang menerapkan sharing discussion. Dalam penelitian ini, model pembelajaran tutor teman sebaya digunakan yang menghasilkan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Selama pembelajaran dengan model tutor teman sebaya, mahasiswa tampak lebih antusias dan termotivasi untuk terus belajar. Selain itu, model pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menjalin hubungan. Ini dapat dilihat dari peningkatan komunikasi mahasiswa satu sama lain, baik mahasiswa yang termasuk dalam kelas maupun mahasiswa yang biasa atau kurang pandai dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak ada lagi rasa minder untuk bertanya kepada temannya yang lebih baik darinya. Hasil lainnya yang tampak dari adanya metode pembelajar diskusi teman sejawat ini bahwa kelompok yang terlibat menjadi lebih fokus ketika sedang berlangsungnya presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang bertugas. Hal itu disebabkan karena kelompok diskusi teman sejawat lebih dulu mempelajari materi yang akan disampaikan waktu itu.
Setelah fokus memperhatikan presentasi, mahasiswa kelompok diskusi teman sejawat ini juga terlihat lebih aktif dari biasanya untuk bertanya, di mana mereka menanyakan pengetahuan yang mereka dapat dari belajar tutor sebelumnya untuk disandingkan dengan pengetahuan dari pemateri yang melakukan presentasi hari itu. Tidak hanya pada saat presentasi juga, mereka juga lebih aktif menanyakan pengetahuan sejarah kepada dosen pengampu yang mengampu mata kuliah waktu, perubahan, dan keberlanjutan. Ketika presentasi sedang berjalan, mahasiswa yang terlibat dalam metode belajar diskusi teman sejawat memiliki ketertarikan akan jalannya diskusi lebih dari teman-teman kelas lainnya. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor pendukung tersebut antara lain yaitu 1. Adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, minat mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran cukup tinggi. Yang ketiga, dosen dan mahasiswa lebih akrab dalam proses pembelajaran sehingga terjadi suasana yang hidup, aktif, dan nyaman antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Yang keempat, keterlibatan tutor teman sebaya dalam kelompok belajar di kelas membuat suasana kelas menjadi lebih menarik dan lebih aktif. Hasil dan diskusi membuat selanjutnya yaitu kesimpulan. Bab terakhir, kesimpulan. Perencanaan dari hasil yang pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang lebih baik diperlukan untuk menyerapkan model pembelajaran tutor teman sebaya ini karena mencakup beberapa langkah seperti membuat program, menyiapkan tutor, dan memberikan tugas kepada tutor. Dengan menggunakan metode tutor teman sebaya ini, suasana kegiatan pembelajaran menjadi lebih hidup. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa yang menganggapi masalah yang dibahas. Mahasiswa yang juga tidak mau lagi untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas kepada dosen mereka. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan metode tutor teman sebaya, antara lain 1. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, tingkat minat mahasiswa dalam pembelajaran yang cukup tinggi, hubungan yang lebih akrab antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran yang menyebabkan suasana belajar yang lebih hidup, aktif, dan nyaman antara dosen dan mahasiswa. Dan terakhir ada keterlibatan tutor teman sebaya dalam kelompok belajar. Sekian pemaparan presentasi hasil laporan penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Saya pamit undur diri. Saya Alvina Mufidatul Ilma pamit undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.